Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Komang Eprilia Absari, NIM 1914201087, Prodi Sarjana Keperawatan B tingkat 2 semester 3, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Di sini saya akan menjelaskan definisi hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Menurut Stuart Sandin 1987, hubungan terapeutik antara perawat dengan klien adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Yang kedua, hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dan klien, tetapi dititik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Yang ketiga, therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan, emosional, dan psikologis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan terapeutik atau therapeutic relationship, yaitu perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi baik, komunikasi verbal, dan non-verbal untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Selanjutnya, hubungan terapeutik yang pertama, perlu memahami adanya hubungan antara perawat dengan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual. Yang keempat, kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Yang kelima, perawat harus benar-benar memahami adanya perannya dalam hubungan antara perawat dan klien. Selanjutnya, peran perawat sebagai memberi klien kesempatan untuk yang pertama, identifikasi dan gali masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, temukan cara sehat untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang ketiga, rasakan hubungan pribadi yang memuaskan. Selanjutnya, tujuan hubungan terapeutik ini yang pertama, kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga, kemampuan untuk membentuk keintiman ketergantungan hubungan interpersonal. Yang keempat, mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Selanjutnya, kondisi penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik yaitu pertama, hubungan, yang kedua, kepercayaan, yang ketiga, menghormati, yang keempat, keaslian, dan yang terakhir adalah empati. Yang pertama itu, saya akan bahas tentang rapport atau hubungan. Hubungan merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Yang kedua, rapport dapat muncul karena ada perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Contohnya, tersenyum dengan lembut, menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung, menanyakan kabar dan keadaan klien. Selanjutnya adalah trust atau kepercayaan. Merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu BHSP dengan klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Yang pertama itu, selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, bisa menyimpan rahasia dengan baik. Selanjutnya, respect atau menghormati adalah sikap di mana kita mempercayai nilai seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan.
Beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat pada klien, misalnya, yang pertama, selalu menyapa dan memanggil nama klien. Selanjutnya, mengucapkan salam, selalu menyediakan waktu untuk klien, dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Selanjutnya, genuineness atau keaslian. Yang pertama, sikap apa adanya dari seorang perawat. Yang kedua, sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Yang ketiga, sikap tidak berpura-pura di depan klien. Sikap apa adanya adalah suatu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Dan yang terakhir adalah empati. Empati, kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Kesimpulan dari pembahasan saya di atas itu, yang pertama, arah hubungan yang sistematis. Yang kedua, sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan. Yang ketiga, efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari video yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.